Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya.
ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kita deklarasikan dengan iman, saudara. Katakan sama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Oh, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Let the music praise the Lord. Sama-sama saudara, kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Mari sama-sama. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus, Yesus ajaib, Dia berkuasa, berkuasa. Ada mujizat, oh ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus You took a stone to kill a giant, took a staff to part the sea, and only you could
do so much with ordinary things. You took a slave to tame a lion, took a rock to make a spring, and only you would choose a shepherd boy to be a king. So I don't have to be the strongest, 'cause you are perfect in my weakness. If you can move a mountain with faith like a grain of mustard seed, I wonder what you could do with me. You're the God of all creation, you're the King above all kings, but only you would choose a rugged cross to rescue me. You're the healer of the broken, by faith I still believe. You took on my flesh, you conquered death. Lord, you are my victory. So I don't have to be the strongest, 'cause you are perfect in my weakness. If you can move a mountain with faith like a grain of mustard seed, I wonder what you could do with me. Open my eyes, show me who I could be. Lord, help me see that I don't have to be the strongest, 'cause you are perfect in my weakness. Lord, if you can move a mountain with faith like a grain of mustard seed, I wonder what you could do with me.
terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta. Tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan kasih-Mu sepanjang hidupku.
Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Selamat pagi adik-adik. Kembali kita jumpa dalam ibadah Star Kids. Apa kabar semuanya? Semuanya pasti baik ya, karena Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Kemarin malam adik-adik udah tidur, udah boleh bangun dengan tubuh yang segar. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama mau bernyanyi buat Tuhan, sama-sama mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bilang selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih sudah menyertai malam kita. Yuk sama-sama kita nyanyi ya.
mau berterima kasih sama Tuhan untuk hari yang sudah kita lewati. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kita mau bilang selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari yang lalu. Ya, tangannya sambil dilipat ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku mau memuji, ku mau bersyukur, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Yuk, ikutin Cidina berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan, mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Yuk, ikutin Cidina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tidur kami kemarin malam. Kalau sekarang kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sekarang kami mau bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Kita kan cerita tentang Raja Daud, benar nggak ya? Raja Daud itu mau membawa tabut Allah balik ke Yerusalem. Jadi Raja Daud harus ingat bahwa dia harus membawa tabut Allah dengan caranya Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita sekarang ini gimana caranya tahu Tuhan itu maunya apa dalam hidup kita? Kita harus rajin baca Alkitab. Baca kitab suci orang Kristen adalah Alkitab. Jadi kita harus baca kitab suci. Selain baca Alkitab, kita harus ngapain? Kita harus berdoa. Kita harus berdoa, soalnya Tuhan Yesus itu hanya sejauh doa kita. Jadi Tuhan Yesus itu dekat sama kita, adik-adik. Selama kita berdoa sama Tuhan, Tuhan yang akan selalu menjawab doa-doa kita.
Yuk, kita mau nyanyi, baca kitab suci, doa setiap hari, karena kita mau mengerti Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi ya. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, terus baca kitab suci, doa setiap hari kalau kita mau semakin hari semakin mengenal Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau kita mau tumbuh, kita harus baca kitab suci dan doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, seperti lagu yang kita nyanyikan, kalau kita mau tumbuh, artinya apa? Artinya mau semakin mengenal Tuhan, bertumbuh-tumbuh akan pengenalan kita terhadap Tuhan. Kita harus baca Alkitab dan berdoa setiap hari. Jangan lupa ya, bangun tidur, berdoa. Mau tidur, berdoa. Mau makan, juga berdoa. Oke? Nah, kalau kita udah tahu Tuhan maunya apa, seperti Raja Daud, kita akan selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu gimana kalau sekarang? Kalau sekarang itu kita berjalan beserta Tuhan Yesus. Mau ada suka, mau ada duka, kita selalu mau berjalan beserta Yesus. Yuk, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kita mau jalan serta Yesus setiap hari. Bukan cuma hari Minggu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya, kita mau beserta Yesus selamanya. Kita mau jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
duka, serta Yesus selamanya. Lagi jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya, kita harus mau beserta Yesus selamanya, artinya berjalan bersama dengan Yesus dalam situasi atau dalam keadaan apapun. Ya, karena Tuhan Yesus itu Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kita. Oke? Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu, kita mau bilang, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Kita mau tetap mencintai Tuhan selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau cinta Tuhan selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita mau dengerin firman Tuhan hari ini ya. Kita mau belajar firman Tuhan.
Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Karena kita mau dengerin firman Tuhan, udah nggak ada lagi yang main-main ya adik-adik ya. Kita harus duduk diam dengerin firman Tuhan dan kita mau menjadi pelaku firman. Oke, kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami. Jadikan kami pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini Cici masih pengen cerita tentang Raja Daud. Tapi Raja Daud yang mana? Minggu lalu kita dengar cerita tentang Raja Daud dan tabut Allah. Ingat nggak tuh? Ya, Raja Daud dan tabut Allah yang diceritain sama si Dina sama Cimanda. Nah, hari ini Cici mau cerita lanjutannya. Ingat nggak cerita tentang Raja Daud sama Raja Saul sama Mephibosheth sama Yonatan? Ya, betul. Raja Saul punya anak namanya Yonatan. Terus Yonatan teman baiknya Raja Daud. Terus Raja Saul dan Yonatan mati di peperangan. Nah, suatu hari ini adalah istana Raja Daud. Jadi Raja Daud itu ketika dia menjadi Raja Israel itu kuat sekali. Bangsa Israel itu kuat sekali. Terus nih Raja Daud lagi berpikir nih, masih ada nggak ya keluarga yang dari Yonatan, dari Raja Saul? Walaupun Raja Saul itu menyakiti Daud, ingat nggak yang ceritanya Raja Saul itu ngejar-ngejar Daud karena disangka Daud ingin menjatuhkan Raja Saul. Cerita yang itu. Nah, Raja Daud ini ingat nih bahwasanya dia masih mau mengasihi keluarganya sih Raja Saul dan turunannya, terutama ke Yonatan. Yonatan itu kan teman baiknya, sahabat sejatinya sih Raja Daud. Nah, dia pikir-pikir, nih Raja Saul, ada nggak ya, dia pikir, ada nggak ya keluarganya Raja Saul sama si Yonatan ini yang masih ada sisa, yang mana ya, gitu. Kan ini Raja Saul sama Yonatan udah nggak ada. Keturunannya masih ada nggak ya? Pikir gitu. Nah, ada seorang hamba. Raja Saul punya hamba namanya Siba. Ini si Bapak Siba. Si Bapak Siba menghadap Raja Daud. Raja, ada nih keturunannya si Raja Saul. Dia anaknya si Yonatan, tapi Raja dia pincang. Gitu. Oh iya, nggak apa-apa kata Daud. Bawa kemari aja gitu. Saya sudah punya janji nih sama Yonatan sama Raja Saul bahwasanya saya tidak akan membinasakan keturunannya. Bawa kemari ya gitu. Si Raja Daud ini memerintahkan si Siba namanya ini untuk bawa si keturunannya si Raja Saul ya, si anaknya Yonatan ini. Namanya Mephibosheth. Siapa adik-adik? Mephibosheth. Nah, kenapa dia ditandu? Karena dia pincang. Nah, si Mephibosheth ini tahu apa yang dilakukan sama kakeknya si Raja Saul itu terhadap Raja Daud yang sekarang memerintah bangsa Israel. Si Mephibosheth ini takut adik-adik. Dia takut dijahatin sama si Raja Daud. Karena apa yang dilakukan sama kakek-kakeknya yang dulu. Tapi Raja Daud ngapain?
ini ladangnya si Raja Saul. Semuanya aku balikin. Ini buat Mephiboset semuanya ya, dia bilang. Jadi seluruh kepunyaannya Raja Saul yang dulu dibalikin ke Mephiboset. Bahkan Mephiboset duduk makan bersama dengan Raja Daud di mejanya raja. Jadi si Raja Daud ini tidak menaruh dendam kepada keturunannya si Raja Saul dan Yonatan. Ya, dia tetap mengasihi si Mephiboset walaupun kakeknya itu sempat hampir membunuh Daud. Ketika Daud belum menjadi raja kan Raja Saul ngejar-ngejar Daud, ingat nggak? Nah, walaupun begitu, walaupun Raja Saul itu begitu ingin membunuh Daud, mau manah Daud, pokoknya mau menghabisi Daud, tapi Raja Daud tidak melakukan hal yang sama baik terhadap Saul maupun terhadap cucunya si Mephiboset. Dia tetap mengasihi Mephiboset. Nih, Saul kakeknya, Yonatan papahnya, anaknya Mephiboset, gitu ya. Nah, kita lanjut ceritanya. Setelah Raja Daud itu berperang melawan Bani Amon, ya, Bani Amon sama orang Aram, si Raja Daud ini beristirahat karena dia punya panglima yang gagah perkasa. Jadi dia serahin ke panglimanya. Dia beristirahat. Suatu hari ketika habis dia beristirahat, dia melihat seseorang dan dia suka sama orang itu. Tante ini tuh sangat cantik sekali saat itu. Namanya Batsheba. Siapa? Batsheba. Ya. Raja Daud sangat suka sama si Tante Batsheba ini. Raja Daud sangat suka sama Tante Batsheba sehingga Raja Daud melakukan dosa yang jahat di mata Tuhan. Si Tante Batsheba ini punya suami namanya Uria. Siapa adik-adik? Uria. Nah, si Raja Daud ini melakukan sebuah kejahatan. Kejahatan itu kan tadi kan Raja Daud melakukan sebuah dosa sama si Tante Batsheba. Si Pak Uria ini pengawal Raja Daud, dia adalah panglima perangnya Raja Daud ini nih sangat berdedikasi tinggi gitu loh. Jadi dia akan berperang bagi bangsa Israel. Si Raja Daud melakukan dosa sama si Tante Batsheba. Si Raja Daud takut ketahuan nih. Dia takut ketahuan, dia tulis surat ke Yoab. Yoab itu panglima yang memimpin pasukannya Raja Daud. Ya. Taruh si Uria ini di barisan paling depan ya. Taruh di barisan paling depan, biar ketika nanti perang, dia mati. Gitu. Si Yoab ini kan tentaranya Raja Daud nih. Ya dia ikutin aja Raja Daud maunya apa. Ini si Yoab bilang, Uria, nanti kamu berdiri ya di barisan paling depan melawan Bani Amon. Dia bilang, ya, kamu pimpin pasukan yang di sana ya. Padahal dia tahu nih, si Yoab tahu bahwasanya siapapun yang melawan bangsa itu, karena bangsa itu gagah perkasa, pasti gugur di pertempuran itu. Tapi karena si Yoab ini dapat surat dari Raja Daud, yang tadi Raja Daud tulis, maka ditempatkanlah di sana. Akhirnya, tahuanlah bahwasanya si Uria, suami dari si Tante Batsheba itu, meninggal di medan perang.
Nah, setelah dia meninggal di medan perang, si tentara Daud yang Yoab ini bilang, info lah ke Raja Daud bahwasanya Uria ini sudah meninggal. Raja Daud pikir dia sudah aman. Tetapi datanglah Nabi Nathan. Siapa adik-adik? Nabi Nathan. Nabi Nathan bilang, halo Daud, apa kabar? Dengan itu kan. Terus Nabi Nathan bilang gini, ada sebuah perumpamaan. Ada 2 orang. Yang satu orang kaya punya kambing domba banyak banget. Nah, satu orang miskin cuma punya kambing domba. Dia bilang, kambing domba ini nih dia sayang sekali. Nggak kayak orang kaya yang tadi. Orang kaya itu punya kambing domba kan banyak. Ini orang miskin dia cuma punya 1. Ya, dia cuma punya tidak lebih banyak dibandingnya orang kaya. Tapi suatu hari ada tamu datang. Si orang kaya ini sangat menyayangi kambing domba yang dia punya. Padahal kambing domba dia banyak. Jadi dia ambil kambing domba dari si miskin itu. Terus dia masak buat tamunya itu. Bagaimana Daud? Gitu. Kata si Nabi Nathan nih, yang pakai jubah ungu. Wah, Raja Daud bilang, apa-apaan kayak gitu? Nggak boleh, dia mesti dihukum mati kalau kayak gitu caranya. Sedangkan orang miskin itu mesti diganti 4 kali lipat. Nggak boleh tuh kayak gitu. Terus Nabi Nathan bilang, kamu yang kayak gitu. Raja Daud, dia bilang, kamu yang kayak gitu Daud, kamu mengambil hak yang harusnya bukan kamu punya. Tuhan marah, dia bilang tuh. Raja Daud ditegur, Raja Daud ngeles nggak adik-adik? Enggak. Raja Daud sadar bahwasanya dia salah, maka dia minta ampun. Karena dia minta ampun, tetap ada hukumannya adik-adik. Tetap ada hukumannya. Karena Raja Daud melakukan dosa dengan Tante Batsyeba, jadi anak yang dikandung Tante Batsyeba itu harus meninggal. Jadi ketika anaknya itu masih dalam kandungan itu, sudah lahir, terus karena dapat peringatan dari Nabi Nathan bahwasanya anaknya akan meninggal, Raja Daud itu berdoa, menangis sepanjang malam dia berdoa meminta belas kasihan Tuhan supaya anaknya ini enggak mati. Tapi karena Raja Daud sudah berdosa dan harus ada hukumannya, maka anaknya tetap meninggal. Gitu. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan tetap memberkati Raja Daud dengan memberikan anak lagi dari Tante Batsyeba, namanya Salomo. Oke adik-adik. Selesai deh ceritanya hari ini sampai di sini. Raja Daud kalau ketika itu setelah anaknya meninggal, udah dia nggak sedih lagi. Ya mau gimana, anaknya udah meninggal toh. Tapi Tuhan nggak ninggalin Raja Daud. Jadi Raja Daud tetap dengar Raja Daud itu adalah raja yang tidak sempurna. Tapi Raja Daud itu tetap mau dengar-dengaran sama Tuhan. Kalau ditegur dia sadar. Jadi kalau adik-adik kalau melakukan sebuah dosa, adik-adik mesti minta ampun sama Tuhan. Dosa sekecil apapun Tuhan lihat. Adik-adik harus minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau berdosa pasti ada akibatnya. Akibatnya ya ditanggung. Tapi Tuhan pun akan memberikan kekuatan pada adik-adik. Oke adik-adik. Ceritanya hari ini sampai di sini deh. Nah, ayat hafalannya ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Ulangi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga
Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sip lah. Firman Tuhan hari ini sampai di sini beserta dengan ayat hafalannya. Tapi jangan lupa ada pertanyaan. Pertama, siapakah cucunya Raja Saul? Kedua, siapakah panglima Raja Daud yang ditempatkan di barisan paling depan ketika melawan Bani Amon? Oke, yang ketiga, siapakah panglima Raja Daud? Nah, panglima Raja Daud yang atur-atur strategi itu siapa namanya? Keempat, dengan siapakah Raja Daud berbuat dosa? Tante siapa tadi? Kelima, siapakah pegawai hamba Raja Saul yang kasih tahu Daud bahwasanya Raja Saul masih punya keturunan? Dah 5 adik-adik. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, pimpin kami untuk tidak melakukan dosa. Pimpin kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ajar kami pun menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye-bye.